Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Samsung Galaxy A13, smartphone terbaru dari Samsung di range harga 2 jutaan. Ini penerus dari Samsung A12. Di video ini nih, saya mau share tips dan juga trik untuk Samsung Galaxy A13. Bagi kamu yang punya smartphone ini dan pengen lihat setting-settingan dan juga tips di Samsung Galaxy A13, tonton video ini sampai selesai. Langsung aja ke tips yang pertama adalah menyembunyikan aplikasi. Kalau kamu pengen menyembunyikan aplikasi di Samsung Galaxy A13 ini gak perlu install aplikasi ya, karena udah ada dari fitur bawaannya. Caranya gampang, kita tinggal tekan dan tahan di bagian layar, kemudian masuk ke bagian pengaturan, kemudian pilih sembunyikan aplikasi. Silakan checklist aplikasi apa aja yang mau kita sembunyikan. Contoh di sini saya mau menyembunyikan foto dan juga Google Drive. Setelah selesai, klik selesai. Kemudian kita kembali ke layar utama dan masuk ke laci aplikasi, maka tidak akan tampil aplikasi foto dan juga Drive. Di bagian Google di sini tidak ada foto dan juga Drive. Kalau kita mau mengakses aplikasi tersebut, kita masuk ke bagian laci aplikasi, kemudian klik bagian cari. Tuliskan aja aplikasinya. Di sini saya mau nyari foto. Kalau kita lihat di sini tidak ada ya. Klik dulu icon search-nya. Kemudian di sini silakan tampilkan lainnya. Nah, di sini ada foto info aplikasi. Klik. Kemudian di sini buka. Jadi tidak akan langsung terbuka atau ketahuan meskipun orang yang pinjam HP kita menggunakan fitur search atau pencarian. Untuk mengembalikannya silahkan klik dan tahan, kemudian masuk ke pengaturan, masuk ke sembunyikan aplikasi. Silahkan di sini yang ada tanda merah diklik aja. Ya, habis, kemudian klik selesai. Maka dua aplikasi yang tadinya disembunyikan akan kembali ada di aplikasi ini, foto dan juga Google Drive. Tips yang selanjutnya adalah multi Windows. Caranya gampang, kita tinggal masuk ke recent app seperti ini, pilih aplikasi yang mau kita buka Windows-nya. Misalkan saya mau buka YouTube, tinggal klik dan tahan di sini, kemudian lepaskan di bagian tengah, maka akan tampil mode pop-up seperti ini. Kita bisa memindahkannya. Atau kita juga bisa mengganti ukurannya. Jadi kecil banget, hilang. Kita geser dari sini. Yap. Kita buka aplikasi yang lain. Biasa masuk ke bagian recent apps, kemudian pilih aplikasi yang mau dibuka berbarengan. Misal saya buka Facebook, klik dan tahan, lepaskan di tengah, akan tampil pop-up seperti ini. Kita atur lagi ukurannya. Kita sambil buka YouTube berbarengan seperti ini. Tapi ada beberapa aplikasi yang nggak support ya, seperti Instagram. Nah, untuk mensiasatinya kita harus aktifkan dulu nih. Oke, untuk menghapusnya ke sini ya. Atau kita klik di bagian ini barnya, kemudian klik tanda X. Untuk mengaktifkan semua aplikasi biar bisa multi Windows, kita masuk ke pengaturan. Geser ke bawah, kemudian pilih fitur lanjutan, kemudian klik bagian lab. Nah, setelah itu multi Windows untuk semua aplikasi, kita aktifkan ini. Maka semua aplikasi bisa masuk ke mode multi Windows. Tips yang selanjutnya, fingerprint gesture. Kita akan mengaktifkan fingerprint sebagai gestur ya. Caranya gampang, kita masuk ke bagian pengaturan. Kemudian seperti biasa masuk ke fitur lanjutan, kemudian pilih gerakan dan gestur, dan silakan di sini aktifkan gerakan sensor jari. Aktifkan. Maka untuk membuka notifikasi kita gak usah tarik dari atas seperti ini, langsung aja dari fingerprint. Tips yang selanjutnya double tap to wake dan juga double tap to sleep. Kita klik layar 2 kali akan menonaktifkan layar. Itu berguna banget ya untuk memperawet. Nah, ini tombol yang ada di samping. Tombol powernya bakal lebih awet karena jarang dipencet. Untuk mengaktifkannya silakan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pilih fitur lanjutan.
Kemudian gerakan dan gestur. Di sini aktifkan ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Jadi kalau kita mau menonaktifkan layar, tinggal ketuk aja 2 kali di layar depan. Mati. Begitu juga untuk melihat notifikasi, ketuk 2 kali aja di bagian layar. Langsung kelihatan seperti ini. Tips yang selanjutnya, kustomisasi bubble notifikasi. Jadi kalau ada notifikasi mengambang di atas, bisa kita custom tampilannya. Gampang, silahkan masuk ke pengaturan, kemudian geser di bagian atas ada bagian pemberitahuan. Nah, secara default kan ini ya yang singkat, ini terperinci, ini yang singkat. Pilih yang singkat, kemudian pilih juga pengaturan pop-up singkat. Di sini silakan gaya edge lighting atau warna menurut kata kunci. Silakan gaya edge lighting. Di sini ada beberapa kustomisasi ya. Ini yang normalnya seperti ini. Kemudian ini yang kedua, jadi di bagian atasnya ada titik-titik seperti itu. Atau ini mau yang lope-lope. Ini Firefox. Kemudian ini yang selanjutnya. Jadi ada beberapa kustomisasi yang disediakan secara default oleh Samsung di sini. Selain itu warnanya juga bisa kita custom ya, otomatis atau kita pilih warnanya. Atau di bagian lanjutan transparansi dan yang lain-lainnya di sini bisa kita atur juga. Silahkan sesuaikan aja dengan preferensi masing-masing. Tips yang selanjutnya adalah screen lock widget. Widget yang tersedia di bagian screensaver ini ya, screen lock. Nah, kalau kita klik bagian jam akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, tampilan-tampilan ini bisa kita atur. Silahkan masuk ke bagian pengaturan. Buka dulu tentunya. Nah, ini dia tampilannya. Tapi kalau nggak langsung dari situ, caranya kita masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pilih kunci layar. Kemudian pilih widget. Nah, ini beberapa aplikasi yang bisa kita masukkan ke widget di kunci layar. Secara default, musik, kemudian alarm berikutnya, dan juga perekam suara. Silahkan pilih aplikasi yang sesuai kebutuhan. Kalau kamu sering banget ngerekam gitu ya, kayak wartawan gitu, jangan lupa untuk aktifkan perekam suara. Supaya lebih simpel, kalau lagi ada yang pengen diwawancara, kita tinggal masuk aja ke screen lock, kemudian klik bagian ini. Nah, di sini tinggal klik aja, maka akan otomatis langsung merekam suara. Tips yang selanjutnya adalah gestur navigasi. Kita akan menghilangkan tombol-tombol yang ada di bawah ini. Sebagai navigasinya diganti dengan gerakan dari samping, kiri atau kanan, dan juga dari bawah layar. Caranya simple dan ini akan lebih terlihat lega ya layar smartphone-nya. Masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pilih bagian tampilan, kemudian masuk ke bagian bilah navigasi. Setelah itu silakan pindahkan dari tombol ke gestur usap. Tombol di bagian bawah akan hilang. Nah, pengoperasiannya jadi kita geser dari kanan atau kiri untuk kembali. Kemudian kita swipe dari bawah untuk masuk ke home screen. Untuk masuk ke recent app kita geser dari bawah dan tahan di tengah. Seperti itu. Ini menurut saya lebih simpel dan layarnya jadi terasa lebih lega aja ya. Tips yang selanjutnya adalah mengaktifkan lampu notifikasi. Secara default memang Samsung Galaxy A13 ini tidak ada lampu LED ya di bagian depan ini. Tapi kalau kita pengen ada tanda kalau ada notifikasi yang masuk, kita bisa menggantinya dengan lampu flash yang ada di bagian belakang. Kalau pengen kita aktifkan aja melalui pengaturan. Kemudian masuk ke bagian pemberitahuan, kemudian geser ke bawah, di paling bawah ada notifikasi lampu kilat. Klik, tunggu. Kemudian di sini ada notifikasi lampu kilat kamera atau notifikasi lampu kilat layar. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya sih karena HP-nya sering disimpan dalam keadaan terkurap seperti ini, jadi lebih baik aktifkan notifikasi lampu kilat kamera. Ya, klik dulu perhatiin jauh. Nah, nanti akan seperti ini kalau ada notifikasi yang masuk. Tips yang terakhir adalah mengaktifkan dark mode atau mode gelap.
Ini enak banget kalau kita gunakan di malam hari ya. Silahkan masuk ke bagian pengaturan, kemudian tampilan, kemudian pilih di sini tampilannya ada terang dan juga gelap. Ini kalau mau langsung diaktifkan tinggal klik aja ya bagian gelap. Atau kita juga bisa mengatur sesuai waktu yang kita mau. Silahkan pilih pengaturan mode gelap, kemudian aktifkan sesuai jadwal. Ini secara default ya, setiap matahari terbenam akan langsung masuk ke mode gelap, kemudian matahari terbit akan masuk ke mode terang. Atau kita jadwalnya kita custom dari jam berapa sampai jam berapa. Ini kustomisasi banget. Oke, itu dia tips dan juga trik fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy A13. Kalau kamu punya tips yang lain silahkan share ya di kolom komentar. Nah, menurut kamu fitur mana yang baru kamu tahu yang ada di Samsung Galaxy A13 ini? Jangan lupa tulis juga pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video tips dan trik Samsung Galaxy A13 ini sampai selesai. Kalau kamu dapat hal yang baru di video ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.